Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja PBL Hukum Ketenagakerjaan dari kelompok kami. Kami akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan, yang selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adakah pelanggaran yang dilakukan oleh Secepat. Dalam kasus ini, PHK yang dilakukan dengan cara memaksa karyawannya untuk menandatangani surat pengunduran diri merupakan PHK sepihak, yang mana hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak, namun harus dilakukan perundingan terlebih dahulu antara pekerja dengan pengusaha yang disebut dengan perundingan bipartit. Selain itu, PHK yang dilakukan oleh Secepat selaku pengusaha ini dengan cara memaksa karyawannya untuk menandatangani surat pengunduran diri dilakukan dengan tujuan agar pengusaha tidak perlu membayar uang pesangon dan hak lainnya untuk bagi para pekerja. Hal ini juga tentu saja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua mengenai apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja si cepat. Menurut kelompok kami, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja si cepat. Dikarenakan di dalam permasalahan tersebut tidak ada kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Padahal seharusnya, jika akan melakukan pemutusan kerja harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersendiri menjelaskan bahwa pemutusan hubungan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pihak pekerja dapat melakukan pemutusan dengan melakukan pengunduran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan perusahaan tersebut wajib memenuhi hak dan kewajiban oleh pekerja tersebut. Untuk itu, menurut kelompok kami tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja si cepat. Jika saya menjadi direktur si cepat, maka upaya yang akan saya lakukan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang hubungan industrial. Upaya pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan perundingan bipartit dengan mempertemukan karyawan yang merasa ter-PHK secara sepihak maupun dengan serikat pekerja dan pihak internal perusahaan si cepat untuk melakukan musyawarah demi tercapainya kata mufakat. Jika perundingan bipartit tidak tercapai, maka saya akan melanjutkan dengan perundingan tripartit yang mana membutuhkan pihak ketiga selaku mediator, yakni dari Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan mediasi. Dan bila upaya ketiga tidak berhasil, maka masalah ini akan dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jawaban nomor 4 mengenai hal yang akan saya lakukan ketika menjadi karyawan si cepat. Yang pertama, yakni melakukan mediasi secara bipartit, yakni antara pengusaha dan pekerja melalui serikat pekerja mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak karena tidak sesuai dengan pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, melakukan upaya mediasi secara tripartit melalui peran pemerintah. Tentu saja pemerintah yang terkait, yakni Disnaker. Dalam hal ini pemerintah menjadi garis tengah antara pengusaha dan karyawan karena dalam hal ini pekerja diharuskan atau dipaksa untuk melakukan penandatanganan surat pengunduran diri. Hal ini dapat berakibat hukum bahwasanya pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya, yakni untuk mendapatkan pesangon. Nah, di sini peran pemerintah sebagai garis tengah antara pengusaha dan juga pekerja. Apabila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka yang akan saya lakukan adalah penyelesaian hukum secara hubungan industrial melalui pengadilan. Poin nomor 5 yaitu jika saya menjadi pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut, upaya yang akan saya lakukan adalah menjalankan kinerja saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yakni dengan cara melakukan pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan secara langsung. Kemudian saya akan mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal dengan cara melakukan perundingan antar pihak yang berperkara untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan yang timbul dengan seadil-adilnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian saya akan ikut serta dalam mensahkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama agar peraturan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan dapat segera diperbaiki sesuai dengan standar kerja Indonesia yang berdasarkan pada undang-undang. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.